Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempelajari bab tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang merupakan seluruh tempat di permukaan bumi, baik yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal atau tidak. Ruang di permukaan bumi juga memiliki ciri khas tertentu. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya dan menyebabkan adanya interaksi. Contohnya, informasi yang berada di daerah A terdengar sampai ke daerah B, begitupun sebaliknya. Syarat untuk terjadinya interaksi ruang yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Contohnya sebagai berikut. Ya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A di mana daerah A menghasilkan hanya sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transferability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu.
Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi. Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari. Materi selanjutnya yaitu letak wilayah Indonesia. Berikut merupakan contoh peta sederhana Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bentuk negara dengan kepulauan menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga perlunya usaha dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Letak absolut Indonesia. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Dengan adanya letak absolut, maka terjadilah 3 perbedaan waktu di Indonesia.
Letak relatif. Secara geologis, Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang kedua, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang membatasi adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan sebagainya. Dengan adanya letak geomorfologis, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, seperti hasil tambangnya. Setelah melalui proses panjang, Indonesia akhirnya menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum yang ditunjuk pemerintah untuk mengambil saham mayoritas Freeport. Indonesia kini memiliki saham 51,23% PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah menandatangani kesepakatan pembelian beberapa waktu lalu. Namun, pada hari ini, PT Inalum sudah berhasil melunasi transaksi pembelian saham serta menandatangani sejumlah dokumen. Menurut Presiden Joko Widodo, dengan kepemilikan mayoritas sebesar 51,23%, maka diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tadi juga disampaikan bahwa nantinya income, pendapatan, baik dari pajak maupun non-pajak, royalti, semuanya akan tentu saja akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang memang kita tunggu. Dan terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Sementara itu, CEO Batas wilayah perairan Indonesia. Batas wilayah perairan Indonesia yang pertama yaitu ZEE, Zona Ekonomi Eksekutif, merupakan zona yang ditarik dari titik pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Yang kedua, zona teritorial, yaitu zona yang ditarik sejauh 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Yang ketiga yaitu landasan kontinen, sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Landasan kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.